Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuntunlah kami, sehingga apa yang akan kami baca, apa yang kami renungkan ini, bukan hanya sekedar berlalu begitu saja, tetapi akan memberikan satu pedoman hikmat bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan yang ada, terlebih di dalam memaknai kehidupan ini yang bukan hanya mengejar harta yang kelihatan saja, tapi juga mengejar harta rohani dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, karena kami yang beribadah saat ini telah sedia untuk membaca merenungkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, yang memberi sukacita dalam pengharapan, kami berdoa saat ini. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dan untuk bagian firman Tuhan ini kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian membaca ayatnya yang kedua. Begitu seterusnya secara berbalasan sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayat 15. Firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil terang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita tidak beroleh yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata.
karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta memelihara dan melakukan kehendak firman-Nya di dalam hidup setiap hari. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam aleichem. Saudara-saudaraku, kita sudah berada bukan lagi di pertengahan bulan November, tapi di penghujung bulan November yang hari ini sudah ada di tanggal 20. Dengan demikian maka sudah tidak lama lagi orang akan ada dalam bulan yang penuh sukacita, ya. Bulan yang penuh dengan kegembiraan, merayakan hari yang berbahagia bagi orang percaya. Walaupun di dalamnya saya sering katakan bahwa di bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh kegembiraan sebagai orang percaya, tetapi terkadang juga menjadi bulan-bulan yang banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan. No? Misalnya perselisihan masalah berapa toples orang mesti sedia. Itu kan? Baru minuman apa orang mau beli. Pak Tua bilang, boleh cobir dari ini, so boleh cepat pasiar. Pak Tua bilang, sudah Jo, sedia Jo apa adanya Jo. Sedia Jo Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan lain sebagainya. Situ mulai memunculkan perselisihan. Yang kemudian juga sering terjadi, banyak orang di bulan yang penuh sukacita yang harusnya dimaknai dalam kacamata iman Kristen untuk dirayakan sebagai hari besar, tapi dimaknai dengan menciderai hari besar itu lewat perilaku menyimpang. Ya. Hanya untuk mencukupkan kebutuhan hidup di bulan Desember, dia bacek undur Pak Birman dan juga bacek undur di itu jabat jalan. Ambil hari ini bayar besok. Itu kan. Ambil hari ini bayar besok. Dengan potongan berapa persen untuk admin, kan? Atau ada bahkan yang terlibat dengan pinjol alias pinjaman online. Hati-hati kan? Sehingga orang terikat. Pada akhirnya saya sering katakan, tidak usah seperti itu. Supaya datang di Januari, orang lagi tidak bikin dosa di tahun baru, yaitu dosa baleo. Ada di rumah, mereka bilang pada anak, bilang mamanya tidak ada. Karena orang suka dibalik, so ada. Untuk mencukupi apa yang dibutuhkan di bulan Desember. Nah, saudara-saudara, di minggu berjalan ini, tanggal 20 sampai tanggal 26, firman Tuhan dalam bacaan Alkitab 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15 menuntun kita dengan tema harta rohani. Nah, berbicara tentang harta, pasti kita akan melihat bukan hanya yang bersifat yang kelihatan, yaitu materi, atau orang harta dalam bentuk doi, harta dalam bentuk tanah, atau harta dalam bentuk benda-benda berharga, atau harta dalam bentuk investasi, atau deposito bank. Tetapi yang kita lihat lebih jauh yaitu harta dalam kehidupan kekristenan kita. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan kekristenan hanya sebatas, yang penting so Kristen. Yang tidak menjaga kehidupan kekristenan itu. Sehingga saya katakan bahwa tidak jarang banyak orang Kristen karena tidak melihat bahwa dia memiliki harta rohani itu, kekayaan iman itu,
Maka banyak orang Kristen berlaku menyimpang, termasuk penyimpangan-penyimpangan yang saya sampaikan tadi. Karena dia berpikir bahwa ya sudah, yang penting kita Kristen. Padahal dia tidak memikirkan apa yang melatar belakangi, apa yang dia perbuat, itu akan menunjukkan atau mencederai kekristenan itu sendiri. Ketika dia berbuat yang tidak baik. Nah saudara-saudara, termasuk di dalam mengejar harta materi yang kelihatan. Banyak orang menghalalkan segala cara agar supaya dia memperoleh harta kekayaan, agar dia menjadi pribadi yang dipandang, yang dihormati, yang dihargai. Padahal sesungguhnya dalam kekristenan, dalam Alkitab diajarkan, janganlah hanya mengejar harta duniawi. Karena kita tidak hanya akan hidup dengan harta duniawi, tetapi juga kita akan hidup dari harta rohani yang kita punya dalam iman Kristen. Seperti dikatakan dalam nats pembimbing tadi. Saya bacakan sekali lagi. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ini harta dunia dalam tanda kutip kekayaan. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hidup itu tidak tergantung pada kekayaan yang kita punya. Karena Yesus mengatakan ketika dia dicobai di padang gurun bahwa manusia hidup bukan hanya dari apa? Dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Ya. Jadi kita hidup bukan hanya dari kekayaan yang kita punya. Berapa banyak yang kita punya ketika kita ada dalam pengadilan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tanya, ngana harta di dunia berapa banyak? Tidak. Dan kita harus imani bahwa harta kekayaan itu, kalaupun kita punya, diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk mengelola. Ingat, bahwa itu titipan Tuhan, yang harus dipakai, dikelola dengan sebaik mungkin. Ya. Tetapi banyak orang juga yang mendapatkan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Ada orang yang menjadi kaya karena dia mencuri. Ada orang yang menjadi kaya karena dia mengambil apa yang bukan miliknya. Ada orang menjadi kaya karena dia menipu orang lain. Ya, seperti investasi bodong yang ada saat ini. Toh? Orang lihat. Mungkin ada juga yang pernah tertipu dengan investasi. Nah, mudah-mudahan yang ada di Madidir yang tertipu. Ya. Kan dulu kan ada investasi yang, apa DP nama tuh lalu itu? Yang taruh dana sekian, berapa bulan DP dana dibungakan berapa persen, dikembalikan. Pertama dong kasih pulang, karena mau cari lebih banyak toh. Tapi kedua, ketiga, keempat sudah tidak dikembalikan dan hilang. Ya, akhirnya dia menjadi kaya, yang pengelola investasi bodong ini. Tapi kemudian dia menyusahkan orang lain. Ya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan, kalau begitu, boleh enggak orang-orang Kristen jadi kaya? Boleh. Ya, Alkitab mencatat, boleh orang jadi kaya. Tetapi saudara-saudara harus ingat bahwa ketika kita punya, jangan tamak, jangan sombong, jangan makan puji dengan apa yang orang punya. Karena itu Tuhan cuma kasih. Ya. Tuhan yang memiliki semua itu. Nah, dan kemudian saya mau katakan, kalau orang pun menjadi pribadi yang dikatakan dalam tanda kutip kaya, memiliki apa yang Tuhan percayakan, maka jangan pernah berpikir bahwa uang kita ini dapat membeli segala sesuatu. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dibayar atau dinilai dengan uang. Ya. Walaupun memang di masa sekarang ini orang bilang kalau orang punya kekayaan, orang bisa mengatur segala sesuatu. Tapi ingat, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diatur dengan kekayaan kita. Ya. Dan ketika kita mulai berpikir bahwa kita bisa mengatur dengan kekayaan kita,
Maka ingat, yang punya kekayaan itu kapan saja bisa mengambil kekayaan itu, yaitu Tuhan. Tuhan memberi karena dia melihat ketaatan kita. Tetapi ketika dilihatnya kita mulai berlaku menyimpang, maka pasti Tuhan akan mengambil apa yang menjadi milik kepunyaannya. Bukan cuma harta kekayaan. Torpedo, jiwa roh ini Tuhan punya. Kapan saja Tuhan bisa ambil. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa Paulus mau menyampaikan sesuatu, yaitu bahwa dia mempunyai sesuatu harta, yaitu harta rohani yang dia punya, yaitu iman, ketaatan, dan kesetiaan yang berorientasi bukan kepada dirinya atau kelompok pelayanannya, tetapi yang berorientasi kepada Kristus Tuhan yang empunya kepelayanan itu, yang mempercayakan dia untuk memberitakan Injil. Sehingga dia bilang, dia punya harta rohani dalam bejana tanah. Apa maksudnya? Bejana tanah ini, kalau orang tahu, tuh bejana tanah mudah rapuh atau tidak? Gampang pecah. Ya? Contoh kalau dulu kan ada tuh, saya kurang tahu kalau di Bitung sampai itu, yang jual-jual tuh tempat duduk dari tanah liat. Yang orang sebeki, yang biasanya taruh di place rumah. Nah, itu kok DP tanpa pembuatan kan di desa apa sana, Robokan Pulutan. Nah, itu yang dia jual-jual tanah air. Orang itu tanya baku saya itu, orang bilang, doin kampung ini tuh dia jual tanah air. Kenapa dia jual tanah air? Tanah liat kok, kono baking kursi, meja, kono jual tuh. Jadi orang menjual tanah air. Ya? Nah, jadi saya mau katakan, itu mudah pecah. Jadi kalau dia tak salah sedikit atau tak duduk kontak ada, pecah tuh tempat duduk itu. Nah, ini Paulus mengatakan dia punya harta rohani dalam bejana tanah. Diri ini dia bilang dia kalau sebagai manusia lemah. Tetapi dia ketika dia menjalani dalam orientasi di dalam Tuhan, maka dikatakan di sini ayat 7 dan ayat 8 saya bacakan lagi. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya. Ini maksudnya dalam bejana tanah. Mudah rapuh, tetapi dia tahu pasti kuat di dalam Tuhan. Dia meyakini bahwa ketika orientasi kehidupan iman dan pelayanan yang ada di dalam Tuhan, maka dia tidak mudah rapuh. Dia tidak mudah hancur, tetapi dia akan tetap kuat. Apalagi dia mau katakan ini dalam pelayanannya di jemaat Korintus, yang adalah kota besar yang merupakan pusat perdagangan pada waktu itu. Tanpa pelabuhan, sama dengan Bitung dia. Banyak orang datang ke tempat itu. Sehingga karena banyak orang datang, banyak juga paham yang masuk di dalamnya. Termasuk paham gnostik dalam kekristenan, yaitu dia Kristen menyerah percaya Tuhan Yesus. Itu ada di dalam pelayanan Paulus. Sehingga mereka berupaya agar supaya Paulus ini tidak melakukan pekabaran Injil. Mengatakan bahwa Paulus ini bukan rasul. Nah, yang membuat Paulus kuat bukan teman pelayanannya, bukan jemaat Korintus. Tetapi yang membuat Paulus kuat adalah karena Tuhan menyertai dia. Nah, apa pesan firman ini yang mau disampaikan bagi orang di masa sekarang ini? Milikilah harta rohani, kejarlah kekayaan rohani, bukan hanya mengejar kekayaan dunia. Boleh mengejar kekayaan dunia, tetapi jangan terabaikan kekayaan rohani kita. Karena iman, ketaatan, dan kesetiaan itu harus tetap dipelihara.
Agar ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak situasi sulit, termasuk ketika kita ada di posisi tertinggi dan kemudian ada di posisi terendah, kita tidak mudah goyah. Ada orang begitu, karena dia sudah biasa di atas. Datang kemari cuma tak turun satu tingkat, nak sampai di tengah. Bodoh, jadi stres. Ya. Menjadi putus asa. Saya melihat waktu terjadinya pandemi, banyak orang putus asa, banyak orang hilang pengharapan, ya. Banyak orang yang tidak menjadi kuat. Mereka seakan-akan dibutakan dengan kejadian yang ada, padahal ada Tuhan yang akan menolong. Dan saya selalu katakan bahwa yakin bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada, ya. Tidak akan pernah terlambat. Amin. Hari ini orang susah, tapi ketika ada di dalam Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Amin. Banyak orang bilang begini, serta tanya, ada pernah satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang teman, dia mengatakan begini, pendeta kita mau tanya kok. Saya bilang mau tanya apa? Dia mau tanya, kata, kalau mau kasih Pak di gereja, bagaimana? Saya bilang, ya pengen mau tanya bagaimana? So, masih dia masuk gereja atau soalnya anda? Ya. Oh ada, dia masuk gereja. Oh kalau masih dia masuk gereja, kasih jo apa yang anda punya. Kun bilang, ya anda ada apa-apa. Masa anda ada apa-apa? Anda masih bekerja? Oh ada bekerja. No itu dong jabat terima gaji itu anda. Ada banyak potongan. Mar masih jabat terima? Ada jabat terima. Saya bilang, kalau anda sudah jabat terima, sudah hidup anda. Ya, sudah makan. Mar masih jam makan? Oh masih. Oh iya, berarti masih ada yang diterima. Kau bilang, kok kita mau kasih apa Tuhan apa? Kasih apa yang anak punya. Ya. Tuhan kan yang pernah memberi batasan, anak mesti kasih begini, kasih begitu. Tapi terkadang orang yang mengukur itu. Orang yang mengukur. Contoh, saya memberi contoh, orang mengukur dalam artian begini, Alkitab mencatat, berikanlah 1/10 dari apa yang kau punya, yang kau dapat. Kalau dia dapat 1 M, kalau dia mau kasih 1/10, berapa itu? 1/10 dari 1 M. Aduh, kalau ambil teologi karena malas breaking matematika. Berapa itu ya? 1 M, 1/10 dari berapa ratus? 100. Mau kasih atau nyanda? Itu dia persoalan. 100 ini. Orang mengukur. Kadang tong tawar Tuhan. 10 joy. Syukur kalau dia masih berpikir 10. Kalau dia cuma berpikir, aduh Tuhan, udah dapat 1 M, boleh juta mau kasih serak. Mas serak ri, bukan serak jut, serak ri. No? Ada begitu, dia tawar. Akhirnya yang mengukur siapa? Orang. Bukan Tuhan. Tuhan memberi segala sesuatu tanpa mengukur. Tapi sesuai dengan apa yang orang butuhkan. Jadi jangan pakai istilah rusuhnya ada. Jangan. Tetapi apa yang kita punya, walaupun terbatas adanya, syukuri. Dan tetap orientasi kita ada di dalam Tuhan. Demikian dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan bukan hanya melayani dalam pemberitaan firman, tetapi juga pelayanan kita harus membuka wawasan lebih luas lagi, bahwa pelayanan itu adalah interaksi kehidupan bersama satu dengan yang lainnya dalam melayani sesama kita. Kerja pelayanan bukan hanya dilakukan oleh pelayan khusus, tetapi juga pelayanan itu dilakukan oleh jemaat Tuhan, gereja yang bukan hanya gedungnya, tetapi gereja yang adalah orang-orangnya. Karena lagu anak sekolah minggu bilang apa? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Orang itu gereja. Nah, pelayanan itu dilakukan oleh gereja, yaitu orang-orang di dalamnya. Dimanapun orang pergi dan orang berada, maka orientasi kehidupan kita hendaklah bersandar kepada Kristus Tuhan. Sehingga kita memiliki harta rohani
iman, ketaatan, dan kesetiaan. Yang juga kalau Tuhan percayakan ada harta kekayaan yang kita kelola berdasarkan harta rohani ini. Sehingga harta kekayaan yang ada di dunia ini yang kita kelola akan terkelola dengan baik. Akan terpakai dengan baik. Bukan hanya terpakai kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dengan demikian, maka lewat firman Tuhan ini, biarlah kita akan terus mengejar harta rohani. Sehingga kita mampu untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan hanya dalam pemberitaan firman, tetapi juga dalam ketaatan, keteladanan kita dimanapun kita pergi dan berada. Dimulai dalam kehidupan keluarga-keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.